What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggresya Solisa dengan NIM 71723230006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Iya, terutama yang harus dipersiapkan dalam pewarnaan jamur di laboratorium yaitu bahan dan alat. Bahan dan alat yang harus dipersiapkan adalah sampel jamur yang telah diisolasi, larutan pewarnaan LPCB, gram atau KOH, mikroskop, gelas objek, pipet, kertas saring, sarung tangan, masker, area kerja yang terisolasi, termometer, pengaduk, dan wadah sampel. Ya, prosedur pewarnaan jamur yaitu siapkan sampel jamur yang telah diisolasi dan dikultur pada media yang sesuai. Pastikan sampel jamur dalam keadaan kering dan tidak lembab. Kedua, metode pewarnaan. Pilih metode pewarnaan yang sesuai dengan jenis jamur yang akan diidentifikasi. Contohnya LPCB untuk jamur dermatofit, gram untuk jamur yang memiliki dinding sel tebal. 3. Siapkan larutan pewarnaan. Siapkan larutan pewarnaan yang sesuai dengan metode pewarnaan yang dipilih. Pastikan larutan pewarnaan dalam keadaan segar dan tidak kadaluarsa. Keempat, tambahkan larutan pewarnaan. Tambahkan larutan pewarnaan pada sampel jamur dan biarkan selama waktu yang telah disesuaikan. Biasanya 10-30 menit. Kelima, bilas dengan air. Bilas sampel jamur dengan air destilasi untuk menghilangkan kelebihan larutan pewarnaan. Keenam, amati dengan mikroskop. Amati sampel jamur dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran yang sesuai. Biasanya 40 kali, 100 kali, atau 400 kali. Iya, pembahasan tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik adalah pewarnaan jamur adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis jamur yang tumbuh pada sampel. Metode ini menggunakan larutan pewarnaan yang dapat menampilkan struktur jamur dengan jelas. Pewarnaan jamur adalah metode yang sangat penting dalam mikologi klinik. Metode ini dapat membantu mengidentifikasi jenis jamur yang tumbuh pada sampel, sehingga dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Namun, pewarnaan jamur juga memiliki beberapa kekurangan. Metode ini tidak spesifik dan dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Selain itu, pewarnaan jamur juga dapat merusak struktur jamur dan membuatnya sulit untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan pewarnaan jamur dengan hati-hati dan teliti. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan metode ini sebelum melakukan pewarnaan jamur. Sebelum melakukan pewarnaan jamur perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jenis jamur. Pastikan jenis jamur akan diidentifikasi sesuai dengan metode pewarnaan yang digunakan. 2. Larutan pewarnaan. Pastikan larutan pewarnaan yang digunakan sesuai dengan jenis jamur yang akan diidentifikasi. 3. Prosedur pewarnaan. Pastikan prosedur pewarnaan yang digunakan benar dan teliti. 4. Peralatan. Pastikan peralatan yang digunakan steril dan tidak terkontaminasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut,
dapat dipastikan bahwa pewarnaan jamur dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada prinsip pewarnaan jamur. Prinsip pewarnaan jamur adalah berdasarkan pada kemampuan larutan pewarnaan untuk menyerap ke dalam struktur jamur. Larutan pewarnaan yang digunakan dapat berupa LCB, gram, atau KOH. Prinsip ini berdasarkan pada sifat kimia dan fisika dari larutan pewarnaan dan struktur jamur. Selanjutnya ada pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur terdapat beberapa jenis pewarnaan jamur, yaitu LPCB atau yang kepanjangannya lactophenol cotton blue, digunakan untuk mengidentifikasi jamur dermatofit seperti Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton. Kedua, gram digunakan untuk mengidentifikasi jamur yang memiliki dinding sel tebal seperti Candida dan Cryptococcus. Ketiga, pewarnaan asifat digunakan untuk mengidentifikasi jamur yang memiliki dinding sel yang tebal dan resisten terhadap asam seperti Mycobacterium. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pewarnaan jamur. Kelebihannya mudah digunakan. Pewarnaan jamur relatif mudah digunakan dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Kedua, cepat. Pewarnaan jamur dapat memberikan hasil yang cepat, biasanya dalam waktu beberapa menit saja. Ketiga, murah. Pewarnaan jamur relatif murah karena tidak memerlukan biaya yang tinggi. Kekurangannya, yang pertama, tidak spesifik. Pewarnaan jamur tidak spesifik dan dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Kedua, dapat merusak struktur jamur. Pewarnaan jamur dapat merusak struktur jamur dan membuatnya sulit untuk diidentifikasi. Ketiga, memerlukan pengalaman. Pewarnaan jamur memerlukan pengalaman dan keahlian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pewarnaan jamur. Kelebihannya mudah digunakan. Pewarnaan jamur relatif mudah digunakan dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Kedua, cepat. Pewarnaan jamur dapat memberikan hasil yang cepat, biasanya dalam waktu beberapa menit saja. Ketiga, murah. Pewarnaan jamur relatif murah karena tidak memerlukan biaya yang tinggi. Kekurangannya, yang pertama, tidak spesifik. Pewarnaan jamur tidak spesifik dan dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Kedua, dapat merusak struktur jamur. Pewarnaan jamur dapat merusak struktur jamur dan membuatnya sulit untuk diidentifikasi. Ketiga, memerlukan pengalaman. Pewarnaan jamur memerlukan pengalaman dan keahlian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kesimpulannya, pewarnaan jamur adalah metode yang sangat penting dalam mikrobiologi klinik. Metode ini dapat membantu mengidentifikasi jamur yang tumbuh pada sampel, sehingga dapat membantu dalam mendiagnosis pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Namun, pewarnaan jamur juga memiliki beberapa kekurangan yang ditimbangkan. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan pewarnaan jamur dengan teliti. Saran saya, gunakan larutan pewarnaan yang sesuai. Gunakan larutan yang sesuai dengan jenis yang akan diidentifikasi. Berikutnya, ikuti prosedur pewarnaan yang benar untuk mendapatkan hasil yang akurat dan gunakan peralatan yang telah disterilisasi untuk mencegah kontaminasi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.